Setidak-tidaknya, ini adalah alasan mengapa kita harus menolak pengesahan RUU TNI. Niki Pahreza, peneliti dari CSIS, menjelaskan pada tajuk Opini Kompas 17 Maret 2025 bahwa setidak-tidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif yang menduduki berbagai jabatan sipil. Mungkin salah satunya saya dapat menyebut Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN. Secara fundamental, hal ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan terkait dengan ketentuan imperatif yang telah diberikan oleh Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang TNI. Pada pasal tersebut, dijelaskan secara eksplisit bahwa prajurit aktif TNI hanya boleh menduduki jabatan sipil pada lembaga-lembaga tertentu. Lembaga tertentu yang dimaksud yakni lembaga yang menangani bidang koordinasi politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun ternyata justru terjadi ada pengabaian oleh pemerintah. Salah satu jabatan yang juga bisa disebut yang diisi oleh tentara aktif TNI, yakni pengangkatan Letnan Kolonel Teddy Indrajaya Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini juga memunculkan polemik. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan merevisi dua regulasi sekaligus, yakni Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 serta Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Dengan perubahan tersebut, status TNI aktif bisa diakomodasi di Kementerian Sekretariat Negara melalui dua langkah utama. Yang pertama yang dilakukan adalah membubarkan sekretariat kabinet yang sebelumnya dibentuk berdasar Perpres nomor 55 tahun 2020. Kedua, mengintegrasikan kabinet ke dalam Kementerian Sekretariat Negara di bawah Sekretaris Militer Presiden, sehingga jabatan Sekretaris Kabinet ini bisa ditempati oleh perwira aktif militer. Maka dengan pola pikir yang sejalan, tidak heran jika pandangan dan aspirasi bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan di birokrasi sipil sepanjang ia diatur oleh undang-undang. Tapi, keadaan yang diatur oleh undang-undang tersebut seharusnya tidak hanya berkaca apa yang diatur atau tidak, melainkan mengapa perlu untuk diatur dan mengapa seharusnya tidak boleh diatur. Sehingga hal-hal yang kemudian berkenan tidak seharusnya diatur, kemudian aturan kemudian diubah, seharusnya tidak terjadi, yang kemudian kerap kita kenal dengan istilah akrobatik hukum. Setidak-tidaknya, alasan yang pertama yakni berkenaan dengan profesionalisme TNI. Profesionalisme TNI ini berkenaan langsung dengan prinsip dan fundamental reaktualisasi TNI serta reformasi TNI. Samuel Huntington dalam karyanya The Soldier and the State menjelaskan ada 3 prinsip profesionalisme daripada tentara, yakni yang pertama berkenaan dengan memiliki keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kemiliteran atau pertahanan yang diperoleh melalui pendidikan panjang dan pengalaman. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan menjalankan profesinya untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dan yang ketiga, ia memiliki kesadaran akan kesatuan organik yang secara formal merumuskan serta menerapkan standar kompetensi profesional sekaligus menegakkan standar tanggung jawab profesional. Maka, untuk menjaga profesionalisme, anggota militer dilarang menggunakan keahliannya di bidang yang tidak relevan dan harus melindungi profesinya dari klaim pihak luar yang tak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Maka berkenan untuk melihat perspektif profesionalisme daripada TNI dan semangat reformasi daripada TNI pasca 98, kita dapat merujuk pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam konferensi pers Standing Firm for Indonesia Demokrasi yang dilakukan persnya pada tahun 2013 yang didampingi oleh Wakil Presidennya Budiono untuk menjelaskan posisi TNI dan bagaimana reformasi TNI yang dilaksanakan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden SBY menyatakan bahwa TNI harus melepaskan diri dari doktrin dwi fungsi ABRI
yang mencakup peran militer dalam wilayah-wilayah sosial politik, serta peran kekaryaan yang menempatkan personel militer di kantor pemerintahan, lembaga sipil, dan sektor lain di luar struktur militer. Maka ini yang menjadi alasan juga kenapa TNI dan Polri ketika dia menjadi anggota aktif, ia tidak punya hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilu sepanjang ia masih berstatus aktif sebagaimana saya jelaskan. Kemudian berkenaan ketika ada jabatan-jabatan yang diisi oleh militer dalam posisi sipil, adanya keadaan normalisasi kedaruratan. Gagasan normalisasi kedaruratan ini bisa kita rujuk pandangan daripada Giorgio Agamben bahwa ada situasi yang akan terjadi, yakni normalisasi kedaruratan atau state of exception, bahwa dalam kondisi yang demikian ada dua alasan untuk berlakunya kedaruratan, yakni kegentingan yang memaksa dan kebutuhan akan kelangsungan negara. Dan situasi ini dapat ditemui dalam munculnya beragam peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tafsir negara melalui presiden bahwa negara dalam keadaan darurat. Contohnya, Perpu nomor 1 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang seharusnya melalui revisi ditafsir negara dalam keadaan darurat sehingga tidak melalui proses legislasi yang seharusnya menerima partisipasi masyarakat yang bermakna, penuh dengan asas keterbukaan, tapi lagi-lagi dilakukan akrobatik hukum dengan hak prerogatif presiden untuk menafsirkan keadaan sosioekonomi dan politik bahwa negara dalam keadaan darurat. Maka inilah yang kemudian ditakutkan akan terjadi keadaan normalisasi darurat yang akan berpotensi berlakunya hukum tata negara darurat atau situasi abnormal. Sehingga karena keadaan ini negara dapat dikatakan dalam keadaan darurat, ada hak-hak yang dibolehkan untuk tidak dipenuhi atau bahkan dilanggar karena tafsir keadaan darurat ini. Maka dengan situasi profesionalisme dan normalisasi keadaan darurat ini, apa implikasi yang akan terjadi? Yang pertama, ada keadaan di mana tindakan negara memperluas kekuasaan dan pengaruhnya sehingga meningkatkan kendalinya di dalam ruang publik dan kebebasan sipil yang akan menciptakan institusionalisasi kedaruratan dan berdampak pada mundurnya demokrasi dan melemahnya kebebasan sipil. Yang kedua, kegentingan yang memaksa atau kondisi darurat menjadi dalil dan instrumen dalam pemerintahan yang situasi dalam keadaan normal, namun menjadikan mekanisme atau sistem darurat sebagai bagian dari aturan atau kebijakan yang tetap, sehingga keadaan darurat ini akan menjadi standar baru dalam kehidupan sosial, politik, atau hukum, di mana presidenlah yang akan mengumumkan dan menafsirkan bahwa negara akan ada dalam keadaan darurat, sehingga keadaan di mana ada revisi undang-undang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan perlu perbaikan, namun atas dasar political will yang diinginkan oleh negara melalui legislatif yang seharusnya dilakukan akrobatik hukum melalui Perpu atau pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adalah setidak-tidaknya selemah-lemahnya iman, kita harus menolak RUU TNI. Jangan diam, tetap melawan, aluta continua. Terima kasih.